Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Fauzan Rozi. Dalam hal ini membuat video untuk tugas mata kuliah Sains Data untuk Bisnis dengan dosen Dr. Eng Adi Wibowo SSI MKOM pada program Sekolah Pasca Sarjana Program Studi Doktoral Sistem Informasi Universitas Diponegoro Semarang. Nah, tema yang akan saya angkat pada video kali ini, pada pertemuan keempat atau keenam tugas kemarin, adalah Student Performance Classification. Di sini terdapat beberapa atribut atau fitur, kemudian terdapat satu kelas performa dengan 3 kelas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Untuk atribut atau fitur sendiri, yaitu ada kehadiran selama 1 semester, kemudian nilai UTS, nilai UAS, keikutsertaan dalam asesmen 1 maupun 2, dan keaktifan dalam kelas. Baik, langsung saja ke pengolahan datanya. Di sini saya menggunakan Google Colabs. Nah, setelah sebelumnya tadi sudah saya koneksikan. Nah, di sini juga sudah saya berikan keterangan ini untuk student performance dengan 3 kelas begitu ya. Rendah, sedang, tinggi, berdasarkan atribut ada kehadiran, nilai UTS, nilai UAS, keikutsertaan pada asesmen 1 dan 2 maupun keaktifan dalam kelas. Nah, jadi yang pertama kita import terlebih dahulu untuk library-nya, kemudian ini kita load file tersebut. Nah, ini sudah siapkan student performance. Nah, dia sudah jalan, selesai. Nah, ini kita berikan, ini karena sudah ada tadi sebelumnya ya, ini makanya jadi 1 gitu. Nah, ini saya remove saja, saya remove dulu. Nah, kemudian ini dibaca, itu sudah masuk student performance CSV-nya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini digunakan untuk jika ada yang terduplikasi. Nah, ini untuk memberikan informasi. Di sini ada ini ya, ada kehadiran, nilai UTS, asesmen 1, 2, keaktifan, kemudian kelasnya. Di sini untuk data type-nya. Nah, yang selanjutnya lagi di sini untuk menampilkan 5 baris teratas berdasarkan data yang sebelumnya. Nah, untuk data sebelumnya ini ada beberapa baris gitu ya. Nah, di sini 5 baris teratas. Nah, di sini ada beberapa tipe, di sini numeric, kemudian di sini teks. Nah, yang selanjutnya di sini saya buat pie diagram untuk melihat seberapa besar sebaran dari 3 kelas tersebut. Dari sini terlihat kelas yang nilainya paling tinggi adalah yang performanya tinggi begitu ya. Nah, yang jumlah terkecil adalah yang sedang. Nah, kemudian dari yang data teks ini supaya biar bisa diolah, ini harus kita encode terlebih dahulu, harus kita konversikan dalam bentuk angka ya, angka seperti ini, numerik. Nah, selanjutnya ini box plot digunakan untuk melihat sebarannya.
Seperti ini jadinya untuk box plotnya. Nah, kemudian di sini bisa kita jalankan untuk melihat jumlah keaktifan gitu ya. Di sini ada 01. Nah, 1 ini adalah keaktifan dalam kelas yang yang nilainya ya gitu. Itu lebih banyak sebaran datanya daripada yang tidak. Nah, kemudian jika kita jalankan di atribut atau fitur keaktifan tersebut dikaitkan dengan kelas rendah, sedang, tinggi tersebut sebarannya seperti ini. Jadi memang yang performanya tinggi itu dia keaktifan dalam kelasnya nilainya tinggi juga gitu. Nah, ini yang tadi untuk menampilkan, kemudian sudah untuk encode. Nah, ini masuk ke random forest. Nah, ini kita import dulu dependensinya. Kita jalan. Di sini dari jumlah data tersebut kita bagi datanya menjadi data tren dan data tes sejumlah ini ya. Nanti 20%-nya untuk menjadi data tesnya. Kita set parameternya, kemudian kita jalankan. Nah, berdasarkan parameter tersebut, maka akurasinya adalah 0,9 menggunakan random forest. Kemudian sesuai materi yang diberikan, di sini dibandingkan dengan neural network, begitu. Nah, ini kita coba jalankan fungsi-fungsinya. Kemudian kita lakukan untuk trainingnya ya, training model tersebut. Nah, di sini terdapat 150 kali perulangan. Nah, jadi sambil kita tunggu juga. Nah, selesai. Nah, kemudian kita jalankan untuk akurasinya. Kita tes untuk prediksinya. Nah, hasilnya sangat kecil, 0,1. Ini bisa jadi karena terdapat data atau kelas yang jumlahnya tidak balance gitu, Pak. Jadi kalau dilihat dari sebarannya di sini, dari sekian row itu imbalance ya, jadi jumlahnya tidak seimbang antar 3 kelas tersebut, sedangkan neural network ini untuk mempelajarinya berdasarkan data itu sendiri. Jadi kebanyakan pola yang dikenali adalah salah satu fitur atau salah satu hasil itu saja. Nah, ini yang selanjutnya dibandingkan dengan beberapa model. Di sini ada neural network, logistic regression, SVC, gradient boosting, dan seterusnya sampai random forest classifier. Nah, di sini dilakukan untuk membandingkan dari sekian cara ini atau metode ini nanti hasilnya seperti apa. Kita lanjut. Nah, di sini dimulai dapat dilihat akurasinya di sini neural network yang paling kecil. Ini
cuman 10%, sedangkan logistik 95, 90, 95, mayoritas 99 semua. Nah, kita visualisasikan dengan tujuan untuk melihat tadi ya, yang paling bagus. Nah, di sini bisa dilihat tadi memang neural network yang paling rendah akurasinya, mayoritas tinggi yang lainnya ya. Bisa jadi karena jumlah datanya juga tidak terlalu banyak gitu. Nah, di fitur importance ini kita gunakan untuk mengetahui di antara tadi ya beberapa fitur yang paling berpengaruh terhadap performa student itu adalah nilai UAS gitu. Jadi di antara nilai UAS, UTS, kehadiran, keikutsertaan dalam eh, baik asesmen 1 maupun 2 itu termasuk keaktifan gitu kalau berdasarkan dataset tadi skenarionya adalah dihasilkan fitur yang paling berpengaruh terhadap student performance adalah nilai UAS gitu. Nah, di selanjutnya ini terkait dengan assembly learning digunakan di antara sekian metode yang tadi digunakan barangkali jika di-combine begitu antara satu metode dengan metode lainnya hasilnya seperti apa. Jadi tadi paling pertama menggunakan random forest, kemudian neural network, kemudian dibandingkan lagi dengan masing-masing metode yang lain. Nah, di sini akan dilakukan kombinasi itu ya dari sekian metode tadi. Nah, di sini akurasinya kalau berdasarkan stacking-nya 90 ya tinggi, cuman ketika kita gunakan secara sendiri-sendiri tidak di-combine seharusnya malah justru ada yang lebih tinggi ketika dikenal seperti ini untuk random forest bisa sampai 95, decision tree 95, kemudian XGB itu 95 gitu. Nah, saya rasa cukup sekian untuk pemaparan tugas sains data untuk bisnis. Terima kasih jika ada kurangnya salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.